adalah dengan cara yang lembut. Karena hikmah itu adalah mencocoki. Adapun orang tua, maka kita disuruh untuk berbakti pada mereka dan untuk berbicara dengan sopan pada mereka, dengan lembut pada mereka. Bahkan tidak boleh berkata dengan kalimat yang kasar yang menjadikan mereka tersinggung dan seterusnya. Maka Allah katakan dengan kalimat fala taqul lahuma uffin. Kata para ulama, makna jangan ucapkan uff pada orang tua. Uff itu kalimat jelek yang paling ringan, apalagi yang di atasnya. Gak boleh. Jangan menyatakan bapak ini goblok, gak ngerti, bapak ini begini. Jangan. Diajak dengan kata yang paling baik, yang paling santun. Wa qul lahu qawlan layyina. Jangan dengan orang tua. Fir'aun disuruh Musa menghadapinya dengan lembut. Musa disuruh oleh Allah untuk datangi Fir'aun. Dan Allah katakan wa qul lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yarda. Ucapkan kepadanya ucapan yang lembut, barangkali dia mau ingat, barangkali dia mau berubah. Sehingga dengan orang tua demikian. Dan tunjukkan baktimu sehingga mereka akan tahu bahwa engkau adalah anak yang berbakti dan tidak menginginkan dari orang tua kecuali kebaikan. Barakallahu fikum. Ada anak muda, remaja ngaji, tapi sepertinya salah asuhan. Salah asuhan artinya salah ngaji dia. Sama kelompok-kelompok teroris ngajinya. Orang tuanya nyuruh, mengatakan, oh tidak bisa. Loh nak, sudah ada perintah dari imam saya. Dan saya sudah membaca ayat Al-Quran. Yaitu, dibacakan ayatnya. Apa ayatnya? Qul in kana aba'ukum aw abna'ukum aw ashiratukum aw amwalukum iqtarastumuha aw tijaratan takhshawna kasadaha ila akhirih. Katakan kalau bapak-bapakmu, anak-anakmu, keluargamu lebih kau pilih daripada jihad fisabilillah, fatarabbasu. Jadi harus mementingkan jihad daripada orang tua, daripada bapaknya, daripada ibunya. Waduh. Belajar dari siapa kamu nak? Diajarkan untuk menentang orang tua. Padahal Rasulullah SAW ketika didatangi satu orang, ya Rasulullah, aku datang kepadamu dalam keadaan meninggalkan dua orang tua yang menangis. Jadi dia bangga meninggalkan orang tua yang menangis karena ingin bertemu Rasulullah SAW. Kata Nabi, irji ilaihima. Pulang kamu ke rumah orang tuamu dan bikin dia tertawa sebagaimana engkau membuat dia menangis kemarin. Disuruh balik, disuruh membuat keridhaannya dan membuat mereka tertawa. Ini nasallahu salam wal afiyah, sampai-sampai agama yang dijadikan sebagai tuduhan. Kok kalau belajar agama jadi kurang ajar sama orang tua? Ini anak-anak belajar ngaji kok jadi kurang ajar sama bapak? Akhirnya pengajian yang dituduh. Padahal salah asuhan. Mereka menafsirkan ayat dengan hawa nafsu, bukan dengan ucapan para ulama. Bismillah Ustaz. Anda ingin tanya, saya belum paham tentang ayat fabashirhum bi'adzabin alim. Apakah yang maksud dengan kabar gembira sedang azab itu sangat pedih? Barakallahu fikum. Iya, ini namanya takbih dalam bahasa Arab. Takbih itu mengejek atau merendahkan. Silakan beri kabar gembira bagi mereka dengan azab yang pedih. Artinya menganggap bahwa mereka ini sengaja mencari azab. Diajak beriman, gak mau beriman. Diajak masuk Islam, gak mau masuk Islam. Diajak begini, oh kamu minta azab, anta kasih kabar gembira. Ini azab. Paham ya? Jadi basyirhum, beri kabar gembira dengan azab, yakni dengan melihat mereka bahwa mereka itu kayaknya senang dengan azab. Buktinya apa? Buktinya mencari azab dengan kekafirannya, dengan kesesatannya.
Mohon diterangkan tentang keutamaan saling minta maaf menjelang memasuki Ramadan. Ada yang mengatakan memasuki Ramadan, ada yang menyatakan ketika keluar dari Ramadan, yaitu pada hari raya. Mohon maaf lahir dan batin ila akhirih. Ini barakallahu fikum adalah ijtihad para ulama, para fuqaha, karena mereka menganggap dengan dalil-dalil bahwasanya Ramadan itu akan menghapuskan semua dosa-dosa, khusus yang berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keluar dari bulan Ramadan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan. Kecuali kedoliman pada seseorang yang orang itu tidak memaafkan. Karena kedoliman pada seseorang yang orang itu tidak memaafkan, maka Allah pun tidak akan mengampuninya sampai orang itu memaafkan. Ini yang susah. Maka itu dikecualikan. Sehingga kalau kita sudah mendapatkan ampunan kecuali itu, tinggal sedikit lagi minta maaf pada orang-orang yang kita berbuat dosa kepadanya. Itu ijtihad mereka. Sehingga mereka ada menyatakan ketika masuk Ramadan, ada yang ketika mengatakan di Ramadan, ada yang mengatakan batal Ramadan, dan itu wallahu ta'ala alam, tidak ada aturannya yang jelas atau yang pasti dari Quran ataupun Sunnah. Tapi anjuran secara umum ada. Anjuran secara umum untuk meminta maaf kepada orang yang terzalimi itu bukan hanya ada, wajib. Sebab Allah nggak akan maafkan sampai orang itu memaafkan. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut, yang pailit? Kata para sahabat, orang yang bangkrut fina, al-muflis fina man la dirham wa la dinar, atau man la dinar wa la dirham. Orang pailit menurut kami yang tidak punya dinar, tidak punya dirham. Kata Nabi, bukan. Yang pailit adalah orang yang nanti datang di hari kiamat dalam keadaan dia membawa amalan ibadah, amal saleh, puasa, salat, tetapi mulutnya mencerca yang sana, menyakiti hati orang ini, memukul yang sana, memukul yang sini, menyakiti yang sana, menyakiti yang sini, sampai mereka berdatangan menuntut, ya Allah dia mendolimi aku, ya Allah dia mendolimi aku. Saat itu tidak ada lagi tebusan dengan harta, tidak ada. Maka mereka menuntut pahala. Maka ketika datang orang yang terdolimi, pahalanya dia dikurangi, berikan pada yang ini. Datang lagi, aku juga terdolimi ya Allah, dia memberikan aku, dia mengidikan aku, diambil lagi pahalanya, diberikan lagi, terus diberikan, sampai pahalanya habis. Setelah habis, masih datang lagi, ya Allah, aku juga tidak didolimi oleh dia, aku tidak ridho, aku menuntut, sedangkan pahala sudah habis. Dosanya orang ini dikurangi, ditimpakan ke sini. Hada huwal muflis. Inilah yang namanya muflis. Atadruna manil muflis? Tahukah kamu siapa yang bangkrut yang sesungguhnya? Orang yang membawa amal soleh, tetapi dia banyak mendolimi manusia. Akhirnya dia dituntut, habis pahalanya. Maka ikhwan fillah azakumullah, hendaklah kita saling meminta maaf. Segera, tidak perlu nunggu Ramadan. Tidak perlu nunggu hari raya. Nanti aja minta maafnya kalau hari raya. Ya kalau umurmu sampai hari raya. Kalau nggak sampai, ini yang kita bahas hari ini. Yang kita bahas hari ini adalah itu. Hendaklah kalau engkau punya mazlamah, kembalikan kepada yang berhak. Ini dulu yang saya ambil darimu secara paksa. Ini yang dulu saya ambil dengan curang. Ini kembalikan dan minta maaf. Mudah-mudahan Allah akan memaafkan dan Allah akan mengampuninya. Ustaz, apakah bagian dari amalan soleh demonstrasi? Amal soleh itu harus sesuai dengan sunnah. Kalau tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak dikatakan sebagai soleh. Tapi niat adalah satu syarat. Tetapi syarat diterimanya amal dua. Yang pertama niat yang benar, yang kedua caranya yang benar. Niatnya benar membela Islam, bela kaum muslimin, maka wajib kita membela Islam dan kaum muslimin. Tetapi cara demonstrasi tidak diajarkan dalam sunnah, tidak diajarkan oleh Nabi SAW, tidak diajarkan oleh para sahabat, tidak diajarkan oleh para tabi'in, wala tabi'it tabi'in, wala imam ahlus sunnah. Demonstrasi pertama dalam sejarah Islam adalah demonstrasi mereka dari Kufah, dari Mesir, yaitu menuntut Utsman bin Affan untuk turun. Siapa mereka? Ahlus sunnah? Bukan ahlus sunnah, Khawarij, kelompok sesat Khawarij.
Para sahabat justru menjadi penghalang mereka, menjadi tameng hidup bagi Utsman bin Affan. Hanya saja Utsman tidak mengizinkan untuk memerangi mereka. Ya Utsman, ini mereka sudah semakin brutal. Apakah boleh kami lawan mereka? Kata Utsman, jangan. Aku tidak mau memerintahkan satu perintah yang menyebabkan pertumpahan darah sesama muslimin. Masya Allah, radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai ternyata mereka berhasil masuk ke rumah Utsman bin Affan dan mereka bunuh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Asalnya cuma menuntut, berakhir dengan pembunuhan. Sehingga demonstrasi di samping dia adalah perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga rawan ditunggangi. Itu yang masuk ke rumah Utsman diriwayatkan ada yang masuk nyari harta, nyari berbagai macam apa yang bisa diambil, menjarah. Ternyata ahli dunia mereka, perampok. Nah, coba saja apa yang terjadi kalau sudah jumlah besar manusia kumpul di satu tempat. Sangat rawan ditunggangi oleh orang-orang yang menginginkan dengan keinginan yang berbeda-beda. Yang ini menginginkan itu, yang ini menginginkan sana. Nah, Wassalamualaikum. Bismillah, Ustaz, ingin menginginkan kita beramal supaya tidak diketahui oleh orang lain, maka kita tulis namanya hamba Allah. Tapi terkadang seseorang mengetahui bahwa nama tersebut adalah kita, maka terpetik dalam hati kita tentang innamal a'malu binniyat. Amal itu tergantung niatnya. Kalau kamu niatnya ikhlas, apakah ditulis hamba Allah ataupun tidak ditulis, apakah ditulis namamu sendiri yang asli, sama saja. Ini barakallahu fikum, ada satu orang yang bersedekah dengan tidak diketahui siapapun, dengan niat ikhlas. Ada seorang yang bersedekah dan mengumumkan di masjid, saya bersedekah 10 juta. Silakan siapa yang bersedekah lagi. Dia pun ikhlas. Mungkin apa enggak mungkin? Mungkin. Sebab ikhlas itu urusan hati. Dia umumkan ataupun dia sir, bisa saja dia menjadi orang yang ikhlas. Bisa jadi yang kedua menginginkan agar perbuatannya menjadi contoh bagi yang lainnya. Mungkin. Sebagaimana sahabat yang mulia, ketika Rasulullah SAW menyatakan, tasaddaq min dinarih, hendaklah kalian bersedekah dengan dinarnya masing-masing, atau dirhamnya, atau makanannya, atau pakaiannya. Datang seorang sahabat membawa kurma yang hampir-hampir tidak mampu dia membawanya. Kemudian diikuti oleh yang lainnya. Nabi puji sahabat yang pertama ini. Diketahui di depan umum. Tetapi dipuji oleh Nabi dan menyatakan man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang mengerjakan sunnah yang baik, maka dia mendapatkan pahalanya dan pahala yang mengikutinya. Mungkin dia berharap ada yang mengikuti dia, karena dia demonstrasi di depan. Bukan demonstrasi yang tadi, berbeda. Ya, ini dengan makna menunjukkan di depan. Untuk apa? Memotivasi yang lainnya. Itu juga bisa ikhlas. Tetapi kalau khawatir riya, khawatir kamu terganggu hatinya, sembunyi-sembunyi, tidak apa-apa. Dan itu lebih baik, lebih selamat. Fenomena sekarang banyak anak-anak muda yang mulai berubah. Ada apakah hal tersebut? Nggak tahu. Mungkin salah sampo. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya yang dimaksud oleh beliau adalah apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muzammil. Apa ayatnya? Wildana syiba. Yauma idzin. Disebutkan yaj'alul wildana syiba. Hari itu nanti anak-anak muda akan berubah. Dan itu adalah hari kiamat nanti. Karena mereka akan terkejut melihat semua itu. Ini barakallahu fikum, digambarkan hari kiamat, anak kecil akan berubah nanti. Karena dahsyatnya. Kemudian yang kedua, orang-orang hamil akan melahirkan. Walaupun hamil muda akan keluar. Yauma yaj'al
amma arda'at. Yauma tad'u kullu hamlin hamlaha. Setiap yang hamil akan melahirkan apa yang dihamil. Itu semua gambaran betapa mengerikannya hari kiamat. Tetapi wallahu ta'ala alam, kalau sekarang masalah putih kelihatannya urusannya berkait dengan masalah ganjennya anak muda sekarang. Dipahami ya ganjen di sini? Apa itu bahasa sininya? Itu bahasa Cirebon sana. Ayo. Ahabbakallah alladhi a'taqtani fihi. Di saat bersemangat beramal saleh, mendatangi majelis ilmu, tetapi tiba-tiba ada ikhwah yang mengatakan antum sering mendatangi taklim tapi tidak antum amalkan. Buat apa? Mending jarang taklim tapi bisa mengamalkan. Dalam kondisi anak berusaha mengamalkan. Mohon nasihatnya Ustaz. Ini kalimat-kalimat seperti ini kalimat-kalimat penggembosan, kalimat yang tidak bagus. Lebih baik rajin ngaji dan rajin mengamalkan, dua-duanya. Masa ya lebih baik jarang ngaji tapi mengamalkan? Enaknya dia membela diri dalam keadaan dia malas untuk ngaji. Itu saja sesungguhnya. Barakallahu fikum. Kalau ada ulama yang berkata nim ala sunnah khairun min an taquma ala bid'ah, tidur di atas sunnah lebih baik daripada engkau bangun di atas kebid'ahan. Artinya dengan cara yang salah, lebih baik kamu tidur. Ini bukan bermakna kamu jangan bangun malam, bukan. Maknanya hendaklah kamu bangun malam dengan cara yang sunnah, dengan ibadah yang syar'i, yang sesuai dengan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Mestinya dia berbahasa, hendaklah kamu belajar, mengaji, dan rajin pula mengamalkan. Jangan mundur dengan syubhat-syubhat seperti itu. Jangan mundur dengan penggembosan-penggembosan seperti itu. Tetap rajin belajar dan rajin ngaji. Disebutkan ada seorang anak muda ngelamar wanita, ditolak karena wanita tadi berkata saya ingin yang berilmu. Akhirnya anak muda tadi belajar. Niat pertamanya karena ingin ngelamar si fulanah ini. Belajar dia, belajar. Karena dia pelajari Quran wa sunnah, lama-lama dia paham apa itu keikhlasan. Lama-lama dia paham apa itu ibadah. Lama-lama dia paham apa itu niat hidup. Sampai keasikan dia belajar, beramal. Wanita tadi nunggu. Sampai orang ini terkenal, alimnya, tetap belajar. Diingatkan, dia mengatakan saya tidak terfikir ke sana. Tidak jadi. Yang niatnya dia mau nikahi perempuan, tidak jadi dia. Sibuk dengan ilmunya. Barakallahu fikum. Apa namanya? Namanya orang yang tadinya tidak ikhlas dengan belajar jadi ikhlas. Iya kan? Tadinya tidak ikhlas dia, tapi karena belajar agama, belajar jadi ikhlas. Mungkin orang yang tadinya kamu katakan kamu rajin ngaji tapi enggak mengamalkan, mungkin suatu saat dia akan mendapatkan hidayah, akan mengamalkan semua yang pernah dia ketahui. Jadi jangan mengatakan seperti itu. Ilmu itu Masya Allah. Seorang yang talabul ilmu berarti dia sedang berjalan menuju jannah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan mencari ilmu, maka dia sedang berjalan menuju jannah. Bagaimana caranya, jalan keluarnya di majelis taklim saya menjadi semangat. Akan tetapi ketika di rumah saya kembali semangatnya melemah. Bagaimana kita menghidupkan taklim di rumah? Iya, demikianlah manusia. Ada seorang sahabat yang namanya Hamdalah datang kepada Abu Bakar sambil berkata, nafaqah Hamdalah. Hamdalah munafik. Abu Bakar kaget. Cukup, apa yang kau katakan? Ya Abu Bakar, aku kalau di depan Rasulullah SAW seakan-akan aku melihat surga dan neraka. Tetapi ketika aku di rumah, aku kembali bercengkrama dan tertawa, seakan-akan aku lupa dengan Quran, dengan surga dan neraka. Kata Abu Bakar, kalau itu, aku juga sama merasakan seperti itu. Mari kita kepada Rasulullah SAW.
Keduanya datang kepada Rasulullah SAW dan menyatakan seperti tadi, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Kata Nabi, cukup. Apa yang kau katakan? Ya Rasulullah, aku munafik. Aku kalau di depan engkau, aku melihat surga dan neraka. Seakan-akan aku melihat surga dan neraka. Tetapi ketika aku pulang, aku kembali cengkrama dengan istri, guyon, seakan-akan lupa dengan surga dan neraka. Kata Nabi SAW, kalau engkau bisa mempertahankan keimananmu terus-menerus seperti engkau di hadapanku, la safahatkumul malaikah, niscaya malaikat-malaikat akan salaman denganmu. Safahat itu dengan tangan, menjabat tanganmu. Walakin ya Hanzalah, sa'atan sa'ah. Tetapi ya Hanzalah, ada saat-saatnya. Maksudnya manusia begitu. Nah itu, yazid wa yanqus, ada saat-saat. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Barakallahu fikum. Artinya tetap kita berusaha untuk mempertahankan keimanan kita agar tetap tinggi. Tapi kalau kadang-kadang melemah karena di tengah keluarga, itu barakallahu fikum adalah perkara yang manusiawi. Sa'atan sa'ah. Bagaimana agar selalu ingat tidak pingsan apa ini? Dari akhirat. Allah. Agar selalu ingat akhirat mungkin. Kalau mempertahankan tetap ingat akhirat, ya ini. Majelis ta'lim, mendengarkan nasihat, mendengarkan kajian, membaca Al-Quran. Ayat-ayatnya hampir setiap surat mengingatkan akhirat, mengingatkan akhirat, agar tidak lupa. Porsinya harus lebih daripada porsi-porsi yang lainnya. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa ilmu bagi manusia itu seperti ghiza bagi tubuh kita. Ilmu agama bagi hati kita seperti makanan dan minuman bagi tubuh kita. Kalau kita kurang makan, kurang minum, badan kita akan sakit, melemah dan mati. Hati juga demikian. Kalau kurang dikasih makan dan minum rohani, yaitu ayat dan hadis, nasihat-nasihat, kajian-kajian ilmu, maka hati akan melemah dan akan mati. Na'udzubillah. Dan matinya hati, summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Seakan-akan dia buta, tuli, bisu dan dia enggak akan bisa kembali. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min mautil qulub. Maka barakallahu fikum, hendaklah dikasih makan hati ini, dikasih ghiza, yaitu dengan ilmu. Baik, jazakumullah khair. Datang waktu zuhur. Mohon maaf kurang lebihnya. Nasallahu ta'ala an yuwaffiqana ila ma fihi salah. Allah ta'ala yahdina wa yahdi muslimina jami'an ila sawa'is sabil. والله تعالى أن يوفقنا إلى التوحيد والسنة. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.